Shalom. Sebelumnya saya tanya dulu, saudara tahu gak? Ada beberapa raksasa yang dihancurkan zaman Daud. Ada berapa? Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bu Fitri kalau mau jawab, jawab aja, jangan ngeliatin saya begitu. Satu Goliat. 5. Ada 5 raksasa. 5 raksasa ini mewakili penghalang-penghalang untuk kita maju. 5 raksasa ini mewakili penghalang-penghalang untuk kita maju. Judul khotbah hari ini adalah 5 raksasa penghalang. Tapi saya yakin ini juga 2 seri. Nggak akan selesai dalam 1 seri. Mungkin kita bisa baca dulu sedikit di 1 Samuel 21, kalau tidak salah 1 Samuel 21 ayatnya ke-15. 1 Samuel 21 mulai ayat 15. 1 Samuel 21 ayat 15. Oh bukan, 2 Samuel. Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ya, Daud menjadi letih lesu. Terus 16. 2 Samuel 21 ayat 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Iya, 17. 2 Samuel 21 ayat 17. Oke, saudara hitung mulai dari Goliat ya. Yisbi Benob yang kedua. Terus Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Oke, 18. 2 Samuel 21 ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Terus 2 Samuel 21 ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu. ya, ini bukan Goliat yang sama dengan yang Goliat yang dihancurkan. Ini saudaranya. Yang Ini saudaranya. tombaknya seperti pesa tukang tenun. Iya, 20. 2 Samuel 21 ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Oke, udah 5 ya. Sama Goliat ya. Oke, 5. Ini ada 5 raksasa penghalang. Ini menggambarkan halangan-halangan apa yang membuat saudara nggak bisa maju. Penghalang-penghalang yang membuat kita nggak bisa maju di dalam Tuhan. 5 raksasa ini ditewaskan di zaman Daud. Yang sangat familiar, mungkin yang sangat familiar yang saudara dan saya tahu itu Goliat. Kalau dari sekolah minggu kita udah tahu Goliat. Tapi Alkitab mencatat ada 4 raksasa lain yang ditaklukkan. Kelima raksasa ini melambangkan raksasa-raksasa dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Saudaraku, simak baik-baik. Tema sentral dalam bahasan ini adalah Daud. Daud bisa melambangkan kita dalam keseharian. Daud bisa melambangkan kita dalam keseharian. Daud itu adalah pahlawan besar
yang kepahlawanannya dicatat. Dia juga sebagai raja yang besar. Sampai-sampai saudara tahu Tuhan Yesus juga sering disebut anak Daud. Kenapa? Karena kebesaran kepahlawanannya. Sebagaimana kita tahu, Daud itu bukan jadi dalam sekejap. Seorang Daud itu tidak jadi dalam sekejap, tapi dia mengalami proses yang luar biasa panjang. Prosesnya luar biasa panjang. Bahkan saya bilang sama saudara, Daud itu diproses puluhan tahun. Walaupun dia sudah diurapi sebagai raja, tapi dia belum diangkat karena dia harus diproses lebih dulu. Sampai benar-benar dia jadi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang maunya jadi pahlawan, maunya jadi besar, maunya dipandang orang, tapi tidak mau yang namanya proses. Proses ini penting, supaya kalau saudara benar-benar mau menjadi raksasa iman. Sorry, maaf, saya bukan bilang raksasa seperti Goliat, tapi saya bilang raksasa iman. Kalau saudara benar-benar mau jadi raksasa iman, tidak ada cara lain. Saudara harus mengalami proses demi proses. Saudara akan dibentuk sedemikian rupa. Hidup Daud, saudara tahu, itu penuh dengan pergumulan. Habis diurapi, dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh oleh Saul. Dia punya kesempatan, dia nggak bikin ke Saul. Ini luar biasa loh. Hidupnya penuh dengan pergumulan. Justru masalah yang dia hadapi menjadikan dia raja yang membawa Israel pada masa kejayaan. Saya ulang sekali lagi, masalah-masalah yang dia hadapi itu membentuk dia dan menjadikan dia raja yang membawa Israel pada masa kejayaan. Walaupun Samuel sudah datang mengurapi Daud sebagai raja, tetap dia gak masuk hitungan. Bagi orang dia tidak masuk hitungan. Apa yang harus dilakukan Daud sebelum dia jadi pahlawan? Ya, dia harus mengalami proses. Prosesnya seperti apa? Ada 3 hal yang kita ini baru pembukaan, kita belum masuk ke raksasanya. Tapi ada 3 hal penting yang saudara harus perhatikan. 3 hal penting, proses yang Daud harus lewati sampai dia jadi seorang pahlawan besar, sampai dia menjadi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia harus atasi dulu rasa tertolaknya. Rasa tertolaknya dan juga rasa diabaikan. Diabaikan siapa, Pak? Keluarga dan seluruh keluarganya, bahkan orang tuanya. Saya tahu semua kita di sini punya masa lalu. Amin. Semua kita punya masa lalu. Kita pernah mengalami yang namanya tertolak. Betul? Kita ya tahu, kita semua di sini pernah yang ngalami namanya rasa diabaikan, rasa nggak diperduliin. Kita semua pernah ngerasain yang namanya tidak dipandang orang. Dan kalau saudara benar-benar mau jadi pahlawan iman, kalau saudara benar-benar mau jadi raksasa iman, saudara harus atasin rasa ini dulu. Kenapa? Karena masa lalu itu dapat menghambat jalanmu ke masa depan. Saya ulang, masa lalu itu dapat membelenggumu sedemikian rupa untuk menghambatmu maju ke masa depan yang indah. Sekarang kita lihat ya, Samuel datang, Daud yang bungsu tidak masuk dalam hitungan. 1 Samuel 16 ayat 1. Dia harus atasi dulu yang pertama ini, rasa tertolaknya, rasa diabaikannya. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Iya, di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 11. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini anak-anak udah keluar semua. Udah keluar semua. Udah dijejerin nih. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak terus dijejerin. Terus, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lihat, Tuhan memilih, saya ulang ya, Tuhan memilih bukan berdasarkan perawakan. Tuhan memilih bukan berdasarkan ganteng atau nggak gantengnya, atau kuat atau lemahnya saudara. Tuhan melihat hati saudara yang paling dalam. Apakah saudara mencintai dia atau tidak? Kalau saudara benar-benar jatuh cinta sama dia, saya bilang ya, Tuhan bisa mengangkat orang-orang yang nggak dipandang oleh dunia jadi berharga di mata Tuhan. Mephiboset yang timpang bisa duduk sehidangan sama raja. Tuhan nggak ngelihat perawakan kita. Tuhan hanya ngelihat hati kita yang paling dalam. Apakah kita cinta sama Tuhan? Saya tanya sama saudara, ini si Daud ini lagi mengembalakan kambing domba, betul gak? Saya tanya sama saudara, dia punya kambing domba banyak gak? Enggak, ada berapa? Siapa yang bilang 2? Siapa? Iya, dia cuma punya 2 dan 3. Bisa bayangin? Bisa saudara bayangin? Ayahnya, kalau saya cuma mikir gini, kalau saudara adalah seorang ayah, hanya untuk 2-3 kambing domba, hanya untuk 2-3 kambing domba, anak ini diceburin ke maut untuk melawan singa, lawan beruang. Hanya untuk 2-3 kambing domba. Bisa saudara bayangin? Bukankah dia anak tertolak? Bukankah dia anak yang tidak dianggap sama keluarganya? Hanya untuk 2-3 kambing domba loh. 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab ini kakaknya yang tertua. Terus? Kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ayo, siapa? Kepada siapa lu tinggalin 2-3 kambing domba itu? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Iya. Lihat ya. Bukankah dia anak tertolak? Hanya untuk 2-3 kambing domba. Lihat. Dia diserahkan ke dalam bahaya. Hanya untuk 2-3 ekor kambing domba. Saudara bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 34-35. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam lihat, seekor cuman domba, 2-3 ekor. Cuman 2-3 ekor. Terus? yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus 35. Ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Hanya untuk 2-3 kambing domba loh. Bapaknya rela loh serahin anaknya ini ke dalam bahaya. Dia harus atasi rasa tertolak ini. Kehidupan padang belantara. Saya ulang ya, kehidupan padang belantara menjadikan Daud raksasa iman.
Kehidupan padang belantara menjadikan Daud itu orang yang luar biasa. Saudara bisa lihat di Mazmur 27 ayat 10, apa yang dia tulis. Mazmur 27 ayatnya ke-10. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia bilang, walaupun ayahku, ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kamu. Satu kali pun saudara tidak pernah akan ditinggalin. Saudara yang ninggalin dia, tapi begitu saudara datang, saudara bilang, Tuhan, dia datang lagi menyambut engkau. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Saudara lihat, bayangin ya, kalau Daud sebagai seorang gembala, hanya 2-3 ekor, dia bisa bertahan sedemikian rupa, bisa jaga kambing dombanya sedemikian rupa. Bagaimana kalau posisi kita di hadapan Tuhan? Daud membayangkan satu hal, Tuhan itu gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayatnya ke-1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan itu gembala kita, dan kita tidak pernah akan pernah kekurangan. Dia mengasihi saudara. Bisa bayangin ketika masalah, ketika ancaman-ancaman menghampiri saudara, apa yang Tuhan bikin? Kalau Daud bisa melakukan itu kepada kambing dombanya, dia halau semua singa dan beruang di hadapan dia. Tuhan pun lebih dari itu. Tuhan udah nyerahin dirinya kok di atas kayu salib, dan itu nyata. Tuhan itu baik. Kita sangat diperhatikan dia, tapi sayang, seringkali kita lebih memperhatikan dunia. Tuhan itu peduli sama kita, tapi sayang, kita itu lebih peduli kepada dunia. Kita lebih peduli pada kenikmatan kita. Saudaraku, simak ya, sebelum Daud menjadi raksasa iman, dia harus buang dulu semua rasa tertolak, rasa diabaikan. Kalau saudara benar-benar mau jadi raksasa iman, saudara mau dipakai Tuhan, saya cuma bilang satu, saudara harus singkirkan dulu rasa tidak berharga, rasa berdosa, rasa diabaikan, rasa kotor, rasa jorok, semua saudara singkirkan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan mau memakai engkau lebih. Kalau saudara adalah anak tertolak, saudara terbuang dari keluarga, saudara disingkirkan sama keluarga, simak baik-baik, Tuhan menyambut engkau. Saudaraku, iman tidak dibangun dalam pertempuran-pertempuran yang besar. Iman itu tidak dibangun di dalam pertempuran-pertempuran besar. Enggak. Iman itu dibangun dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Saudara masuk kamar, saudara bersendirian sama Tuhan. Itu saudara sedang membangun iman. Saudara sedang melatih otot-otot saudara untuk berperang. Saudara sedang melatih otot-otot saudara supaya kuat dan berperang. Kalau saudara gak pernah masuk kamar, saudara tidak pernah bersekutu sama Tuhan, tidak pernah bergaul sama Tuhan, gimana saudara bisa berperang dalam dunia ini? Gimana saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Gimana saudara bisa berkata tidak pada dosa? Gak mungkin. Satu firman yang luar biasa yang Daud tulis. Saudara lihat Mazmur 27 ayat keempat. Wah, ini luar biasa loh. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Aku minta apa? Saudara minta apa?
Saudara minta kaya, saudara minta harta. Nih Daud minta apa? Itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Diam di dalam rumah Tuhan seumur Tuhan hidupku. hidupku, Terus menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekarang kalau saudara lihat kata kemurahan, ini salah terjemahan. Bahasa Inggris, King James. Beauty of the Lord. Bukan kemurahan, tapi beauty, keindahan, kecantikan Tuhan. Ini yang Daud minta. Aku tinggal di dalam rumah Tuhan dan menikmati kecantikannya Tuhan, keindahannya Tuhan. Saya lihat, apakah dia menulis ini dalam keadaan baik-baik? Saya boleh lihat mulai dari ayat 2. Gak usah bahasa Inggris lagi, ke bahasa Indonesia. Mazmur 27 ayat 2. Ini kita pergumulan. Ini kata-kata pergumulan. Dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi apa yang dia lihat? Dia bilang di situ terus. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Lihat, kenapa? Tuhan itu bela dia. Tuhan itu bela saudara, bela saya. Asal saudara punya hati sama dia, dekat sama dia. Tuhan itu pembelamu, dia gunung batumu, dia tempat persembunyianmu, dia perlindunganmu. Terus ayat 3. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lihat ya. Wih, cari orang begini sulit. Bahkan saya bilang, sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, kita merasa jauh banget ketika kita belajar ini. Lihat, jauh banget kita dari benar. Terus ayat 5, keempat, tadi udah baca, sekarang kelima. Sekarang saudara perhatiin, dia menulis ayat-ayat ini bukan dalam keadaannya baik-baik, justru dalam keadaan kesesakan. Terus Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 6. Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Hanya orang yang sudah mengalami Tuhan yang bisa ngomong begini. Saya ulang sekali lagi, hanya orang yang sudah mengalami Tuhan yang bisa ngomong begini. Lihat saudaraku, dia ngomong, dia pengen menikmati keindahan Tuhan, the beauty of the Lord, bukan dalam keadaan baik-baik, justru dalam keadaan yang paling sesak dalam hidupnya, dalam pergumulan demi pergumulan. Orang-orang mau membunuh dia, tapi dia bilang, aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan dan aku melihat cara Tuhan membela aku luar biasa banget. Ayat ini akhirnya tuh Daud juga ngomong, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi tapi Tuhan tetap menyambut aku. Siapapun boleh meninggalkan saudara, siapapun boleh bikin ulah sama saudara, tapi Tuhan tidak pernah akan tinggalin saudara. Sejahat-jahatnya kita, kasih karunia itu tidak terbatas, asal kita mau bertobat. Amin. Mau bertobat gak? Ayolah ya semuanya, kita tinggalin semua masa lalu kita.
Semua rasa kita terbuang, rasa kita jelek, rasa kita nggak pantas, rasa kita nggak layak, semua tinggalin. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus saudara dan menjadikan saudara permata. Firman Tuhan bilang, bagi Tuhan engkau berharga. Sampai Yesaya bilang, siapakah aku sehingga kau pandang aku sangat berharga? Siapa aku sampai engkau mau mati bagi aku? Siapa aku sampai engkau mau menyerahkan hidupmu bagiku? Aku ini gak ada artinya. Aku ini seperti debu, tapi Tuhan pandang aku berharga. Amin. Di dalam kesendiriannya Daud menemukan Tuhan. Daud menemukan Tuhan. Yang pertama, dia harus mengatasi rasa tertolaknya, rasa terbuangnya, rasa tidak layaknya. Yang kedua, dia harus atasi rasa takutnya. Kalau saudara benar-benar mau jadi seorang raksasa iman, saudara harus tanggalin rasa takut itu. Saudara tahu, ada satu sosok yang gagah perkasa di Alkitab yang ngancurin singa dengan tangan kosong. Siapa namanya? Samson Betawi. Simpson. Kalau Samson Betawi. Benyamin Sueb. Simpson. Oke? Saudara lihat tahu ya, Simpson ngancurin singa dengan tangan kosong. Tapi saudara bayangin nggak? Pernah nggak saudara tahu kalau Daud itu menghancurkan singa waktu dia masih muda? Masih kanak-kanak loh. Masih kanak-kanak, dia bukan ngelawan begal. Dia ngelawan begal, dia lawannya singa beruang. Lihat, bayangin ya, saya ngebayangin, saya ngelihat di satu ilustrasi di Google, itu dibilang beruang Syria, itu beruang Timur Tengah, itu tingginya 1,5 meter lebih. Bisa bayangin itu remuk di tangan Daud. Saudara ketemu singa, saudara bikin apa? Lari kan? Enggak joget-joget depan singa. Enggak, saudara. Kalau saudara ketemu singa, pasti saudara lari. Tapi Daud dilatih untuk ngancurin singa di masa mudanya. Luar biasa loh. Saudara pernah bayangin gak ini? Saudara tahu Simpson kan? Gagah perkasa ya, dengan otot-ototnya yang luar biasa. Kayak gitu tuh. Ototnya, waduh. Tapi bisa bayangin anak kecil bisa ngancurin singa dengan tangan kosong. Iya. Ya, telepon papa. Saudara lihat ya, Simpson pernah bunuh singa dengan tangan kosong. Tapi Daud melakukannya sejak dia masih muda. Dia dilatih di dalam pergumulan, dia dilatih di dalam pembuangan. Dia dilatih dalam pembuangan untuk menjadi seorang laskar Kristus. Alkitab mencatat, Simpson kepenuhan Roh Allah membuat dia punya kekuatan. Ketika Roh Allah minggat dari dia, apa yang terjadi? Dia udah gak punya kekuatan lagi. Tapi Daud tercatat, imannya buat dia punya keberanian yang super. Imannya, percayanya sama Tuhan, membuat dia punya keberanian yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa. Sampai dia bilang apa? Aku gak takut dengan apapun. Kalau saudara ngelihat begini, apakah Daud pernah mengalami takut?
Saya yakin Daud juga pernah ngalamin takut. Mazmur 56 ayat 4, 5 dan 12. Mazmur 56 ayat 4, 5 turun 1. Ya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, Dia pernah mengalami takut. Terus aku ini percaya kepadamu. ketika kita mengalami ketakutan, kita tetap percaya kalau Tuhan ada bersama kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya, bentar lagi selesai. Ya, terus ayat 5. Ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Aku tidak pernah takut karena aku percaya sama Allah yang hidup. Allah yang benar-benar nyata. Berapa kali saya ngomong sama saudara, Allah itu nyata, Allah itu benar, Allah itu ada, dan Allah itu hidup. Dan kita sama-sama buktikan keberadaan Allah. Kita sama-sama buktiin kalau Allah itu benar-benar ada, nyata, hidup. Daud imannya, dia punya keberanian luar biasa. Sampai dia punya keberanian yang sangat-sangat super. Kenapa? Karena dia percaya banget kalau Allah menyertai dia. Bagi dia, Goliat itu tingginya 6 hasta. 6 hasta itu berapa? 3,25 meter. 3,25. Jadi 3/4 meter tingginya. Ya, jadi ini 4 meter. 4 meter kurang sedikit. Nih, ya seginilah kira-kira. Lihat, bagi Daud 6 hasta, tinggi segini, orang yang tinggi segini. Dia bilang kecil kalau Tuhan udah nyerahin. Simak ya, kalau roh Allah ada di dalam kita, perkara mustahil pun jadi mungkin. Saya ulang sekali lagi, kalau roh Allah ada di dalam saudara dan saya, perkara mustahil pun jadi mungkin. 1 Samuel 17 ayatnya ke-26. Iya, ini ayat 12 dulu, 12. Ke-12. Mazmur 56 lagi ayat 12 belum selesai. Mazmur 56 ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Ketika aku percaya sepenuhnya sama Allah. Oke. Terus 1 Samuel 17 ayat 26. Kalau roh Allah ada di dalam saudara, perkara mustahil pun pasti jadi mungkin. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lihat ya, luar biasa. Orang-orang lagi pada ketakutan nih. Orang Israel lagi pada ketakutan. Kenapa? Itu ada raksasa yang tingginya 3 meter lebih. Ngata-ngatain orang Israel. Tapi apa yang dia bikin? Dia bilang gini, siapa sih dia? Orang yang gak bersunat. Siapa sih dia? Bisa bikin apa dia? 1 Samuel 17 ayat 44. 1 Samuel 17 ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Iya. Saudara simak ya. Dia intimidasi dulu. Goliat intimidasi dulu ke Daud. Dibilang apa? Hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Aku akan membunuh kamu. Diintimidasi. Daud takut gak? Ayat 45. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kamu datang bawa persenjataan lengkap, tapi aku datang bawa nama Tuhan. Nama yang tidak pernah terkalahkan. Nama yang bisa mengalahkan maut. Kalau saudara pegang nama itu, kalau saudara pegang dan percaya sama dia, saya bilang, saudara, hidupmu pasti dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Israel di zaman Daud itu tidak terlatih. Terlalu santai. Pada zaman perang, akhirnya mereka ketakutan. Ayat 11, 1 Samuel 17 ayat 11. Kenapa? Karena mereka terlalu santai. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat, ketakutan. Kenapa? Karena mereka santai. Banyak orang Kristen hari ini santainya luar biasa. Nggak pernah masuk doa, nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Begitu masalah datang, ketakutan luar biasa. Saudara ngerti gak sih apa yang diomongin ini? Lihat ya. Luar biasanya. Zaman Saul dan Yonatan, zaman itu hanya Saul dan Yonatan yang punya pedang. Berarti mereka benar-benar gak terlatih. Begitu masalah datang, mereka gak terlatih. Mereka kabur, mereka cemas, mereka ketakutan. 1 Samuel 13 ayat 18. 1 Samuel 13 ayat 18. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim arah ke padang gurun. Oke, kayaknya saya salah ayat nih. Ayat 22 coba. 1 Samuel 13 ayat 22. Sehingga pada hari pertempuran itu, Iya. sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul. Nggak ada, mereka nggak ada yang punya pedang dan lembing. Mereka tidak terlatih untuk berperang. Berapa banyak orang Kristen hari ini tidak terlatih berperang? Saya ulang sekali lagi, tolong simak baik-baik. Berapa banyak orang Kristen hari ini tidak terlatih untuk berperang? Kenapa? Karena tidak punya persenjataan lengkap. Saudara nggak punya pedang, saudara nggak punya pedang firman, saudara nggak punya pedang roh. Saudara nggak punya pedang untuk berperang. Betapa bahayanya kekristenan saudara hari ini. Saudara meresikokan diri saudara di tengah dunia yang kacau. Saya ulang, saudara sedang meresikokan kerohanian saudara di tengah dunia yang kacau ini. Lihat ya, saudara bisa ngerti gak? Lihat, nggak ada yang satu pun punya pedang, nggak ada satu pun bisa berperang. Begitu masalah datang, begitu Goliat teriak-teriak, mereka takut semua. 1 Samuel 14 ayat 21. 1 Samuel 14 ayat 21. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Lihat, Israel. luar biasa loh. Begitu Israel berperang, orang Israel yang tinggal di Filistin berbalik untuk melawan Filistin. Jadi mereka sudah tahu nih kekuatan tempur orang-orang Filistin. Sementara mereka melihat kekuatan Israel gak punya apa-apa. Tambah takut gak? Tambah takut. Kita dulu milik kegelapan dan kita tahu cara kegelapan bekerja. Saudara dan saya sebenarnya tahu cara kegelapan bekerja. Saudara dan saya tahu tipu daya kuasa kegelapan lewat dunia ini. Tapi permasalahannya kita tidak pernah melatih diri kita untuk berperang. Itu permasalahan fatalnya. Kita nggak pernah duduk diam di hadapan Tuhan. Kita nggak pernah baca firman. Kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Akhirnya apa? Hancurlah kita. Kita nggak terlatih dalam berperang. Mereka tahu kekuatan Filistin, oleh sebab itu mereka ketakutan.
Mereka terintimidasi. Lihat ya, sebelum Daud diurapi, dia sudah bergaul dengan Tuhan. Apalagi setelah dia diurapi Tuhan. Sebelum Daud diurapi, dia sudah bergaul dengan Tuhan. Apalagi setelah dia diurapi, tambah nekat dia. Tambah percaya kalau Tuhan itu menyertai dia. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara benar-benar tahu kalau saudara adalah orang yang diurapi Tuhan? Yakin gak saudara diurapi? Kenapa gak ada yang jawab? Yakin gak saudara orang diurapi? Yakin? Kalau saudara yakin, kenapa saudara masih takut? Kenapa kita masih sering hidup dalam ketakutan? Seharusnya firman Tuhan jelas bilang, aku tidak takut. Oke. Saya mau ngomong jujur sama saudara ini, saya juga baru ngomong jujur sama istri saya. Saya ngalamin sakit di dada saya itu sangat sakit tadi malam. Sangat sakit tadi malam, sampai saya nggak kuat saya tidur. Jujur saya boleh bilang, saya pikir saya nggak bisa berdiri hari ini. Saya nggak bisa pelayanan hari ini. Saya pikir, ini otak saya benar loh, tadi malam benar-benar jujur. Saya bilang, saya itu baru ngomong sama semua di sini. Saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan, saya menyerahkan diri saya sama Tuhan tadi malam. Saya pikir udah habis saya, udah selesai waktu saya. Tadi malam saya sudah bilang, Tuhan kalau mau ambil saya ambil. Sakitnya luar biasa, dada saya. Seperti ditusuk-tusuk dari semuanya. Tapi saudara lihat, apakah saya hidup dalam ketakutan? Enggak, karena saya percaya kalau saya sampai menghentikan nafas, saya percaya tempat saya yang terbaik sama Tuhan. Nggak usah takut sama apapun. Kenapa? Karena Tuhan telah menyiapkan tempat yang indah buat kita. Orang Kristen takut mati, bukan orang Kristen. Orang Kristen memang harus mati. Mati kedagingan. Mati keinginan. Sampai kita hidup buat Tuhan. Amin. Saya ngalamin tadi malam sesak napas saya. Sampai narik napas pun sakit di sini. Sakit tusuk-tusuk. Saya gak ngomong sama istri saya cuma bilang sakit dada saya. Yaudah saya tidur sebentar. Saya cuma tidur 2 jam tadi pagi. Tapi puji Tuhan, saudara lihat, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita berdiri di sini. Masih pelayanan di sini. Ya, kita nggak usah takut sama apapun. Saya bilang, saudara nggak usah takut sama apapun. Orang mau ngomong apa kek, nggak usah takut. Kenapa? Karena umur kita itu Tuhan yang menentukan. Bukan dokter, bukan sakit, bukan apapun yang menentukan. Nggak ada orang mati karena ini. Enggak, orang mati itu karena Tuhan sudah menetapkan waktunya. Selesai kan urusan? Ya, Tuhan bilang apa? Burung di udara enggak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan enggak kehendaki. Kalau Tuhan enggak mau, lu mau sakit kayak apapun, lu enggak akan mati gitu aja. Kalau Tuhan mau, lu enggak usah sakit, lu pasti mati. Oke? Jadi dokter mau bilang vonis apa kek, waduh, nggak usah takut lah. Kenapa? Tuh, biar aku memuliakan Tuhan dalam hidupku dan dalam hatiku. Nggak usah takut sama apapun. Amin. 1 Samuel 17 ayat 51 sampai 52. Puji Tuhan, Tadi saya lemas sekali, puji Tuhan dikasih ini. 1 Samuel 17 ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu,
lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Lihat, ya, Daud pancung orang Filistin itu. Goliat yang tingginya 3,25 meter. Dipancung begitu aja, ayat 52. Ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak. Siapa bersorak-sorai? Orang Israel, orang Yehuda bersorak-sorai. Lihat, saudara, saya bilang ya, simak ya. Hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Itu aja. Hidupmu pasti jadi berkat. Pasti, nggak mungkin nggak. Tapi Pak, pelayanan saya apa? Kita pelayanan nggak usah muncul ke permukaan, nggak usah. Pelayanan yang muncul itu jauh lebih beresiko daripada pelayanan di balik layar. Pelayanan di balik layar itu upahnya luar biasa loh. Saya pernah ngomong sama saudara. Ini ada hamba Tuhan berkhotbah di sini. Tapi Tuhan datang, bawa mahkota itu datangnya ke cim-cim di belakang. Cim-cim tuh. Cim Santi. Tuhan gak bawa mahkotanya ke hamba Tuhan itu. Tuhan bawanya ke pendoa yang tidak terlihat. Saya bilang, mungkin nih, saya bisa berdiri kenapa? Karena ada doa kalian. Ada doa-doa yang tidak terlihat, tapi nyata bisa dirasa. Dan benar-benar jadi berkat. Amin enggak? Yang kedua, atasi rasa takut kita. Yang ketiga, hancurkan keinginan diri sendiri dan hawa nafsu. Sebelum Daud jadi raksasa iman, dia harus hancurin dulu rasa tertolaknya, rasa takutnya. Yang ketiga, dia harus hancurin dulu kepentingan diri sendirinya, keinginannya, hawa nafsunya, itu harus hancur dulu. Kalau itu nggak hancur, nggak bakal bisa dia jadi raksasa iman. Kalau saudara mau jadi raksasa iman, hancurin semua keinginan dagingmu. Hancurin semua hawa nafsumu. Engkau pasti jadi raksasa iman. 1 Samuel 17 ayat 38, 39. 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lihat, perhatiin. Ini Daud yang kecil, Daud yang kanak-kanak, dipakein baju perang. Terus? Ayat 39. 1 Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Lihat, Daud malah bilang, aku gak bisa jalan kalau pakai baju perang ini. Artinya apa? Dia tidak mengandalkan kekuatan dunia. Terus? Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia gak pusing sama perlengkapan perang. Dia gak pusing. Yang dia tahu cuma satu, Tuhan beserta aku. Selesai urusan. Amin. Dia tidak andalin pakaian perang dan perlengkapan perang. Kalau saudara pakai nafsu, dia pasti pakai baju perang yang gagah. Kalau dia pakai nafsu ya. Kalau dia pakai nafsu, dia pasti pakai baju perang yang gagah, terus dia ngaca. Terus dia selfie. Dia punya nafsu, tapi dia nggak ada nafsu. Dia malah bilang, aduh gue risih pakai baju ini, gue tanggalin semuanya. Bisa bayangin kalau Daud hari ini, dia bawa HP,
Dia pakai baju perang, dia selfie dulu. Cie. Begitu Goliat jatuh, palanya dipenggal, dia foto lagi, Bang. Cie. Untung Daud hidup bukan zaman sekarang. Oke, saudara lihat ya, dia nggak pusing dengan hawa nafsunya. Dia harus kalahkan hawa nafsunya dulu, baru dia bisa jadi raksasa iman. Apa yang dia pilih? Dia tanggalin baju perangnya, dia pilih 2, tongkat dan batu. Tongkat itu melambangkan apa? Tuntunan Tuhan. Batu itu melambangkan apa? Melambangkan Kristus. Yang dia pilih cuman tongkat dan batu. Dia lagi nyanyi haleluya. Oke, lihat ya. Tongkat melambangkan tuntunan Tuhan, batu melambangkan Kristus. Dia nggak pilih baju perang, dia hanya pilih ini. Dia nggak ikutin hawa nafsunya, tapi dia ikutin kehendak Tuhannya. Lihat ya, waktu Saul marah, Daud mau dibunuh, betul? Daud hidup dalam pelarian. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus 8. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat, Saul mulai jatuh iri sama Daud. Kenapa? Karena rakyat mulai jatuh hati kepada Daud. Oke, ini yang salah satu hawa nafsu. Saya berapa kali saya ngomong, selipin sedikit ambisi di dalam pelayanan. Selipin aja sedikit ambisi di dalam pelayanan. Saya bilang, engkau sedang merusak pekerjaan Tuhan. Selipin aja sedikit aja ambisi di dalam pelayanan. Gue pengen begini, gue pengen begini, gue pengen begini. Selipin sedikit. Engkau sedang merusak pekerjaan Tuhan. Bahaya itu, bahaya luar biasa. Karena itu satu bagian dari hawa nafsu. Ingin dipandang, ingin dikenal orang, itu bahaya luar biasa. Paulus sampai bilang gini, aku gak peduli aku dikenal atau enggak. Yang penting aku dikenal sama sorga. Nggak pusing orang mau ngelihat kita seperti apa. Yang kita pusingin gimana caranya aku berhidup berkenan kepada Tuhan setiap waktu. Sampai sini paham enggak? Daud itu diproses lebih dari 15 tahun dalam pelariannya. Dia diproses lebih dari 15 tahun. Dia dikejar. Padahal dia punya kesempatan untuk membunuh Saul beberapa kali. Apakah Daud melakukannya? Enggak pernah dia lakukan. Ini yang namanya mengendalikan hawa nafsu. Saudara lihat orang di jalan, saudara dipepet orang, hawa nafsu kita keluar. Suami istri, jangan sampai punya hawa nafsu yang liar. Suami dihantam dengan perkataan-perkataan, istri juga dihantam dengan perkataan-perkataan. Akhirnya rumah tangga dikorbanin, saling menyakiti satu dengan yang lain. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan seksual, tapi hawa nafsu untuk nerkam pasanganmu. Untuk nerkam orang-orang di sekitarmu, itu hawa nafsumu. Dan itu sangat berbahaya. Saya pernah ngomong sama orang, sampai bilang gini, mulutmu harimaumu. Hati-hati engkau diterkam sama harimaumu sendiri. 1 Samuel 24, ayat 4 sampai dengan 8. 1 Samuel 24 ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan.
Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Iya, Saul lagi BAB. Iya, Saul lagi BAB tuh buang hajat. Terus? Ya, terus lanjutin. Ayat 5, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dibunuh nggak Saul? Kalau dia punya hawa nafsu, dia hambisin nih Saul. Betul nggak? Apakah saudara punya hawa nafsu untuk ngancurin orang lain? Apakah kita punya hawa nafsu untuk merekam orang lain? Untuk nyakitin orang lain? Terus? Ayat 6, kemudian bertebar-tebarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Dia nggak bunuh, tapi dia deg-degan. Dia nggak bunuh, tapi dia deg-degan. Terus ayat 6, 7. Ayat 7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Dia cuman potong jubahnya, tapi dia bilang biarkan Tuhan jauhin hal-hal begini. Terus? Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara diurapi gak? Saudara diurapi? Orang yang menjamah engkau, dia dijamah Tuhan. Percayalah, kalau saudara diurapi Tuhan, siapapun yang menjamah engkau pasti dijamah Tuhan. Oke? Kita kadang gak usah bela diri, kadang cukup diam. Karena silent is golden. Oke, terus? Ayat 8, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Iya, 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11. Sebentar lagi kita selesai ya. Kita selesaikan, kita lanjutkan minggu depan sebentar lagi. 1 Samuel 26 ayat 8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. 2 kali ya. 2 kali ya Saul bisa dibunuh ya. Daud bunuh gak? Enggak, karena dia telah menyalibkan hawa nafsunya. Oleh sebab itu dia patut dicatat sebagai raksasa iman. Terus? Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Nggak usah 2 kali. 1 kali aja Abisai bilang. 1 kali aja Saul pasti mati. Terus 9. Ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Oke. Bisa ngerti nggak ini? Terus? Ya. Ayat 10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 11. Ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku. Lihat untuk luar menjamah. biasa loh, Daud itu luar biasa sampai dia bilang kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi. Luar biasa orang ini. Terus? Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Dia cuma ambil tombaknya dan kendinya untuk menandakan, gue bisa bunuh lu, tapi Tuhan, gue gak mau bunuh lu. Saya bilang ya, 3 hal ini penting kalau saudara benar-benar mau dipakai Tuhan sebagai raksasa iman. 1, saudara harus tinggalin masa lalu. Semua rasa tertolak, rasa tidak berdaya, rasa diabaikan, rasa tidak berharga, semua tinggalin. Yang kedua, saudara harus tinggalin rasa takut saudara. Halau rasa takut saudara. Percaya kalau Tuhan sedang berjalan bersama saudara. Yang ketiga, jauhi hawa nafsumu. Jauhi hawa nafsumu. Nafsu apa?
Bukan nafsu dosa saja, tapi nafsu terhadap orang lain untuk membalas atau menyakiti orang lain. Tinggalin itu semua. Saya yakin saudara akan jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara gak usah muncul ke permukaan, tapi saudara diam di tempat, saudara jadi berkat bagi orang lain. Saudara lihat apa yang dibutuhkan orang di sini, saudara doakan. Saudara lihat kayaknya dia butuh doa atau pangan doa, saudara doakan. Gak usah ngomong. Setelah doakan saudara ngomong, Bu, ibu lagi kenapa Bu? Gua doain lu. Kenapa? Tuh kan bener gua doain. Nah, itu orang cari jati diri sebenarnya. Orang seperti itu adalah orang yang cari jati diri. Kita gak usah ngomong kalau kita doain orang. Dan kita juga gak usah ngomong kalau kita berkati orang. Apa yang kita lakukan, gak usah orang lain tahu. Ya, saya pernah ngobrol sama istri saya bilang banyak hari ini orang kasih persembahan tapi tangannya ada matanya. Kenapa? Setelah dia memberi, dia lihat kemana ini larinya. Gak bisa. Apa yang saudara tabur, kalau saudara mau menuainya, jangan diperhatiin. Biarkan itu akan bertumbuh sendiri. Tuhan berkati. Amin.